Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai penyusunan laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pencatatan persamaan dasar akuntansi. Maka di video kali ini kita akan membahas tahapan selanjutnya, yaitu menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan dasar akuntansi yang sudah kita buat. Langsung saja kita bahas pengertian laporan keuangan. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan adalah berkas yang berisi data transaksi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, yang mana berkas tersebut harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan sebagai pembahasan evaluasi untuk perkembangan usaha ke depannya. Nah, biasanya laporan keuangan ini dibuat dalam suatu periode akuntansi tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan dari perusahaan tersebut. Apakah akan dibuat dalam periode 1 bulan ataukah dalam periode 1 tahun sekali. Nah, terkadang beberapa perusahaan membuatnya dalam tiap bulan dan juga dalam setiap tahunnya. Nah, secara umum, secara sederhana, laporan keuangan terdiri dari 3 laporan utama, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan juga neraca atau laporan posisi keuangan. Apa itu laporan laba rugi? Nah, laporan laba rugi adalah laporan yang merangkum pendapatan dan juga beban suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu. Jadi, di laporan laba rugi ini hanya mencatat akun pendapatan dan juga akun beban. Dalam kata lain, hanya mencatat penghasilan dan juga pengeluaran perusahaan. Jika dalam pencatatan tersebut ternyata penghasilannya lebih besar daripada pengeluarannya, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan yang namanya laba. Tapi sebaliknya, jika yang lebih besar adalah pengeluarannya dibandingkan dengan pemasukannya, maka perusahaannya akan mengalami rugi. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal. Apa itu laporan perubahan modal? Kalau tadi di laporan laba rugi mencatat pendapatan dan juga beban, maka kalau di laporan perubahan modal ini hanya khusus mencatat mengenai perubahan yang terjadi pada modal. Jadi dari modal awal kemudian terjadi perubahan modal di perjalanan perusahaannya dan didapatlah modal akhirnya. Jadi di laporan perubahan modal khusus hanya mencatat mengenai perubahan modal pemilik atau ekuitasnya. Tidak ada yang lain. Jadi khusus untuk mencatat tentang perubahan-perubahan modal. Kemudian yang terakhir, neraca. Nah, neraca adalah laporan mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu periode akuntansi tertentu. Kalau tadi di laporan laba rugi hanya mencatat pendapatan dan juga beban, atau dalam kata lain penghasilan dan juga pengeluaran perusahaan. Kemudian kalau di laporan perubahan modal khusus hanya mencatat mengenai perubahan ekuitas atau perubahan modal pemilik. Nah, kalau di neraca dia lebih kompleks, lebih lengkap dan lebih detail. Neraca mencatat seluruh aktiva dan seluruh pasifanya. Jadi benar-benar untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan. Karena seluruh akun di aktiva dan seluruh akun di pasifanya dicatat di neraca. Jadi terlihat
secara detail berapa nominal-nominal aktivanya dan berapa nominal-nominal pasifanya. Nah, baik, kita langsung saja bahas ke contohnya, yaitu penyusunan dari laporan keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Nah, di sini sudah ada tabel persamaan dasar akuntansi dari contoh yang kita bahas kemarin, yaitu CV Abadi Sejahtera, di mana di video sebelumnya kita sudah melakukan pencatatan kepersamaan dasar akuntansi dan didapatlah tabel persamaan dasar akuntansi dari pencatatan kemarin. Bentuknya seperti ini. Di atas ada nama perusahaannya, kemudian persamaan dasar akuntansi periode 31 Maret 2020, kolom aktiva, kolom pasiva seperti biasa, dan nilai aktiva dan pasivanya balance yaitu 77 juta. Nah, langsung saja kita masuk ke laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Nah, jadi laporan laba rugi bentuknya seperti ini. Di atasnya sama, nama perusahaan, CV Abadi Sejahtera, kemudian kita tulis laporan laba rugi periode 31 Maret 2020. Di kolom yang pertama ada di sini pendapatan. Nah, rinciannya apa saja? Pendapatan jasa. Kemudian ada beban. Rinciannya apa saja? Ada beban sewa dan ada beban listrik. Kemudian ditotalkan jadi jumlah total beban dan terakhir didapatlah laba atau rugi di sini. Nah, dari mana kita dapat akun pendapatan jasa ini? Kita dapat dari tabel persamaan dasar akuntansi. Ini dia, pendapatan jasa. Bebannya juga dari mana? Dari sini, beban sewa dan juga beban listrik. Kita kembali lagi ke laporan laba rugi. Nah, kemudian kita tulis nilai dari pendapatan jasanya. Kita lihat lagi di tabel persamaan dasar akuntansinya. Di sini di keterangan ada pendapatan jasa senilai 10 juta. Kemudian ada satu lagi pendapatan jasa senilai 12.500.000. Dan jika dijumlahkan menjadi 22.500.000. Kita kembali ke laporan laba rugi, kita tulis 22.500.000 nilai pendapatan jasanya. Kemudian beban, kita lihat beban sewa dan beban listrik. Berapa nominalnya? Kita lihat di tabel persamaan dasar akuntansinya. Beban sewanya senilai 12 juta dan beban listriknya senilai 1.500.000. Apakah ada beban lain? Tidak ada. Jadi hanya beban sewa dan beban listrik. Kita tulis beban sewa dan beban listrik senilai 12 juta untuk beban sewa dan beban listriknya 1.500.000. Jika ada beban lain, maka kita tambahkan di bawahnya apa bebannya. Nah, kemudian kita jumlahkan total bebannya. 12.500.000 ditambah 1.500.000, maka menjadi 13.500.000. Kemudian nilai pendapatan jasa dikurang dengan total beban. Artinya total pendapatan dikurang dengan total beban. Maka didapatlah 9 juta rupiah. Karena jumlah pendapatannya lebih besar daripada jumlah beban, maka perusahaan mendapatkan yang namanya laba, yaitu senilai 9 juta rupiah. Oke, kita masuk ke laporan yang kedua, laporan perubahan modal. Sama seperti sebelumnya, kita tulis nama perusahaannya di atas, CV Abadi Sejahtera, kemudian laporan perubahan modal per 31 Maret 2020. Untuk laporan perubahan modal, di kolom sebelah kiri tertulis modal awal. Modal awal ini menjadi modal awal dari perusahaan. Kemudian di bawahnya ada penambahan laba usaha. Kemudian di bawahnya ada pengurangan prive. Dan terakhir, di paling bawah ada modal akhir. Nah, untuk penambahan laba usaha ini perlu diingat,
kita mendapatkan laba usaha ini dari laporan laba rugi, yaitu ini, laba usaha. Jadi, apabila perusahaan mengalami laba, maka kita tulis penambahan laba usaha. Tapi apabila perusahaan mengalami rugi, maka kita tulis di sini adalah pengurangan rugi usaha. Karena tadi di sini perusahaan mengalami laba, maka kita tulis laba usaha. Nah, kita tulis nominal modal awal. Berapa nominal modal awal? Kita lihat dari tabel persamaan dasar akuntansi. Modal awalnya senilai 70 juta rupiah. Kita kembali ke laporan perubahan modal. Kita tulis di sini 70 juta rupiah. Kemudian ada penambahan laba usaha. Kita lihat di laporan laba ruginya. Penambahan laba usaha senilai 9 juta rupiah. Inilah dia laba bersihnya. Kita kembali ke laporan perubahan modal. Kita tulis 9 juta rupiah. Dan di sini ada pengurangan prive. Dari mana kita dapat nominalnya? Kita lihat di tabel persamaan dasar akuntansi. Di sini ada keterangan prive pemilik senilai 2 juta rupiah. Kita kembali ke laporan perubahan modal, kita tulis di sini prive-nya 2 juta rupiah sebagai pengurang. Kemudian kita kurangi 9 juta dikurang 2 juta menjadi 7 juta. Nah, modal awalnya senilai 70 juta. Ditambah laba usaha yang sudah dikurangi prive senilai 7 juta. Maka modal akhirnya menjadi 77 juta. Oke, baik. Selanjutnya, di laporan yang terakhir yaitu neraca. Kita masuk ke laporan neraca. Sama seperti sebelumnya, kita tulis dulu nama perusahaannya CV Abadi Sejahtera, kemudian kita tulis neraca per 31 Maret 2020. Nah, untuk neraca, dia lebih kompleks dan lebih detail, terdiri dari aktiva dan juga pasiva. Untuk aktivanya terdiri dari aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Nah, pos-pos aktiva lancar dan aktiva tetap bisa kita dapatkan dari tabel persamaan dasar akuntansinya. Kita lihat di sini. Di tabel persamaan dasar akuntansi, aktivanya terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, dan juga peralatan. Nah, yang masuk ke aktiva lancar atau aset lancar adalah kas, piutang, dan perlengkapan. Sedangkan peralatan masuk ke aktiva tetap. Nah, kita tulis di sini aktiva lancarnya yaitu kas, piutang usaha, dan perlengkapan. Kemudian aktiva tetapnya adalah peralatan. Nah, untuk kolom sebelahnya di kolom pasiva terdiri dari utang dan modal. Nah, jadi ingat untuk kolom pasiva hanya terdiri dari utang dan juga modal. Nah, kita tulis nilai aktivanya dulu. Dari mulai kas. Berapa nilai kasnya? Kita lihat di tabel persamaan dasar akuntansi. Jumlah kasnya senilai 26 juta rupiah. Kita kembali ke neraca, kita tulis di sini 26 juta rupiah. Kemudian untuk pos yang kedua, piutang usaha. Kita lihat lagi di tabel persamaan dasar akuntansi. Piutang usaha, berapa totalnya? Ternyata 0. Piutangnya sudah habis. Kita kembali lagi ke neraca, kita tulis piutangnya 0. Kemudian aktiva lancar yang terakhir, perlengkapan. Kita lihat di tabel persamaan dasar akuntansinya. Berapa nilai perlengkapan? 1 juta. Kita kembali ke neraca, kita tulis 1 juta. Nah, kemudian kita jumlah seluruh aktiva lancar ini. 26 juta, ditambah piutangnya tidak ada, ditambah perlengkapan 1 juta, maka menjadi 27 juta. Kemudian kita masuk ke aktiva tetapnya, yaitu peralatan. Kita lihat nilai peralatan. Peralatan senilai 50 juta rupiah. Kita kembali ke neraca. Kita tulis di sini 50 juta rupiah. Karena aktiva tetapnya cuma satu, yaitu peralatan, langsung kita total. Berarti total aktiva tetapnya ada 50 juta. Kemudian total aktiva lancar kita jumlahkan dengan total aktiva tetap, yaitu 27 juta ditambah 50 juta. Menjadi 77 juta. Maka
Jumlah aktifanya adalah 77 juta. Kita pindah ke kolom sebelahnya, di kolom pasifa, utang. Kita lihat berapa jumlah utangnya. Kita lihat di tabel persamaan dasar akuntansinya. Utang. Ternyata jumlah utangnya 0, alias sudah habis. Jadi kita tulis 0. Kemudian modal. Nah, modal di sini yang tertulis adalah modal akhir. Dari mana kita melihat jumlah modal akhir? Dari laporan perubahan modal. Di sini sudah tertulis modal akhir senilai 77 juta. Nah, kita masukkan ke neraca. Modal akhirnya 77 juta. Kemudian kita jumlah pasifanya. Utang ditambah modal. Utangnya 0 ditambah modalnya 77 juta. Maka jumlah pasifanya adalah 77 juta. Nah, di sini sudah terlihat jumlah aktiva dan pasifanya balance, dan juga jumlah kas, piutang, perlengkapan, peralatan dengan utang modalnya tertulis secara rinci, posisi masing-masing pos. Nah, inilah dia laporan neraca untuk membandingkan jumlah aktiva dan jumlah pasifanya. Nah, demikianlah pembahasan dari laporan keuangan berdasarkan dari persamaan dasar akuntansi. Semoga kalian dapat mempelajari dan memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.